Mbak Ina ngikutin tuh sidang-sidangnya Nadiem tuh kan semakin terbukti ya bahwa tuduhan atau dakwaan jaksa itu kan rontok gitu loh, soal kerumbuk, soal bahwa kerugian negara, soal apa itu dakwaan-dakwaan itu kan ternyata bahkan dari saksinya kejaksaan sendiri itu justru malah memperkuat posisi Nadiem gitu. Makanya kan kuasa hukumnya bilang harusnya Nadiem udah pulang nih gitu. Nah, Mbak Ina melihat gimana pandangan Mbak Ina sebagai pengamat dan praktisi pendidikan internasional terhadap kasus Nadiem? Ya, jangankan sekarang pulang, harusnya tidak ditahan in the first place. Oke. Sudah rugi, sudah 6 bulan ditahan, padahal bukti tidak pernah ada. Dan saya sebetulnya bukan khusus pengamat Nadiem, tidak ya. Tapi saya kan pengamat pendidikan, jadi memang sudah sejak lama. Jadi sejak zaman memang sebelum Nadiem, saat Nadiem dan sesudah Nadiem, itu kan saya memang mengikuti perjalanannya. Makanya mungkin boleh dibilang saya pertama yang berani posting, mengungkapkan di media sosial dari awal dugaan saya ini kriminalisasi gitu. Dan saya siap waktu itu sudah banyak dihujat orang, koruptor kok dibela gitu. Padahal persidangan belum jalan waktu itu. Tapi kan ini bukan sekedar ini pemuja sosok Nadiem, bukan. Karena predictive analysis, kita menganalisa, memprediksi, dan sudah melihat ekosistem di dalam pendidikan itu sendiri. Kenapa menurut saya sepertinya ini kriminalisasi begitu. Nah, itu sudah sebelumnya. Nah, dan ternyata terbukti di persidangan hingga hari ini ternyata belum juga terbukti apa yang didakwakan di awal, malahan ganti-ganti. Tapi narasi waktu itu sudah santer, sudah rame kan, menimbulkan kerugian negara. Angkanya ganti-ganti tuh, 1, berapa waktu itu triliun, kemudian yang terakhir 2,1 triliun. 2,1 triliun itu dibagi 2, 1,5 triliun katanya itu karena kemahalan harga, yang 600 miliar itu gara-gara beli CDM tidak berguna, Chromebook Device Management, yang bisa memonitor laptop Chromebook ini real time, penggunaannya untuk apa. Nah, padahal sudah dibuktikan kan, ternyata kan masa kita mau anak-anak kita nonton yang nggak bener, pornografi, kemudian mungkin bapaknya ikut pakai untuk judi online gitu ya, kan kita nggak mau gitu kan dipakai untuk itu. Ditambah sebetulnya itu juga bisa untuk pengawasan, itu yang jarang dibahas. Pengawasan real time, laporan, bukan manual, laporan keuangan, penggunaan dana BOS, itu kan sebetulnya bisa diamati semua di situ. Nah, akhirnya hilang tuh dari dakwaan, nggak jadi tuh kan aneh. Yang katanya rumornya itu di dakwaan, terus tahu-tahu nggak ada yang 600 miliar. Tidak, bahkan di dakwaan kayak seolah-olah nggak jadi ya, ternyata nggak ketemu ya buktinya, ya udah yang itu nggak usah. Nah, kemudian yang terakhir Bang Sahal bilang menjadi saksi mahkota, itu selama 11 jam diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada kaitannya juga. Sejak sejarah pendirian PT Gojek tahun 2010. Tujuan Anda mendirikan Gojek untuk apa? Ini kan kayak sengaja dilama-lama-lamakan. Nah, sementara proses berjalan, ini orang ditahanan loh, gitu loh. Menurut saya ini ya benar yang disampaikan narasumber Bang Sahal juga ya, yang mengatakan ini kok kayak penculikan. Mas Bambang Harimurti. Ya, betul. Nah, itu jadi saya sangat miris sekali, dan memang dugaan saya di awal sebelum proses persidangan terbukti hingga sekarang. Bang Sahal juga sampaikan saksi-saksi dari kejaksaan malah makin membuktikan seolah-olah ya membuktikan ke pihak yang terdakwa, benar, meringankan Nadiem gitu kan, aneh. Tapi kemudian di awal dulu juga katanya kejaksaan mau menyajikan 600 saksi, kata aduh. Jadi sekarang ini banyak sekali saksi-saksi juga dihadirkan dengan statement pernyataan yang sama, mirip. Jadi untuk apa? Jadi saya berkesan ini kayak ada orang yang mau balas dendam aja ya, mau balas dendam, yang penting kapok lo ditahan lo, makin lama makin bagus gitu kan. Meskipun misalnya nanti divonis tidak bersalah, tapi kan sudah rasain lo udah 6 bulan, udah 1 tahun ditahan. Jadi kesannya kayak gitu kan, nggak ada esensinya. Saya sampai sekarang kita nggak tahu loh yang didakwakan itu sebetulnya apa. Kan awal-awal katanya tadi 2,1 triliun, ternyata 600 miliar, nggak jadi deh itu ya, kayak nggak jadi. Ini kayak bukan persidangan ya jadinya. Sisa 1,5, yang 1,5 kemahalan harga. Yang menentukan harga pengadaan siapa? Bukan menteri juga. Jadi bukan Mas Nadiem juga ranahnya kan di LKPP itu, e-katalog.
Jadi mana kerugiannya? Kemudian katanya yang santer di awal itu mens rea. Bahwa wah sudah membentuk grup WhatsApp sebelum jadi menteri gitu. Padahal yang pertama ada waktu itu sanggahannya bagus ya menurut saya, contohnya kalau lu mau kawinan tahun depan masa lu nggak bikin grup WA panitia gitu ya. Dan kalau saya lebih ngelihatnya ya kalau kami di swasta ini ya kan bukan bermental nunggu sudah digaji baru bekerja gitu ya. Kalau pengusaha itu memang nggak begitu mentalnya. Dan gitu juga ya. ini Mbak yang menarik itu terkait dengan soal narasi tentang Nadiem udah membentuk WA grup pas menteri itu. Kan ternyata itu kan nggak ada di dakwaan jaksa. Betul. Jadi sudah di-drop itu sebenarnya. Nggak jadi juga. Iya, kan? karena ternyata terbukti bahwa itu nggak berdasar gitu. Tidak ada pembahasan bahwa Mas Nadiem memaksa menggunakan Chromebook di grup WA itu bisa di-print, bisa dikasih lihat semua kok. Jadi waktu itu ditahan atas dasar apa? Nggak jadi juga. Mens rea grup WA nggak jadi. Kemudian yang tadi merugikan negara juga nggak jadi. Karena ternyata Chromebook terbukti lebih murah, lebih hemat, menghemat anggaran negara. Itu juga nggak jadi. Nah jadi apa dakwaannya saya bingung sampai sekarang juga. Jadi ini masih nyari-nyari nih apa sampai nyari harga saham, kepemilikan saham. Ini juga kan makin ridiculous ya. Membahas harga kepemilikan saham lah yang mana nggak ada hubungannya kan. Kalau dibilang kalau dibahas konflik kepentingan. Semua menteri-menteri yang selama ini ada di pemerintahan, Kementerian Pendidikan khususnya, pasti semua punya konflik kepentingan karena orang-orang yang dulu itu diambil kebanyakan dari ekosistem pendidikan itu sendiri. Kita ambil contoh yang sekarang deh, kan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah punya banyak sekolah se-Indonesia. Bisa aja kan kita menuduh misalnya, kebijakan yang dibuat menteri sekarang itu punya konflik kepentingan. Misalnya guru-guru ASN sekarang boleh mengajar di sekolah swasta. Itu supaya menguntungkan sekolah-sekolah Muhammadiyah membayar gurunya nggak dari uang yayasan tapi dari uang negara misalnya. Kan bisa aja orang menuduh seperti itu. Tapi kan saya tidak pernah menuntut minta coba menterinya ditahan aja. Hukum berjalan harus ada bukti. Nah, jadi kalau Nadiem berangkatnya bukan dari ekosistem pendidikan, dari pengusaha digital. Nah, kemudian pada saat dijadikan Menteri Pendidikan dan ada perintah digitalisasi pendidikan dan sangat urgent apalagi ditambah pandemi. Memang harus kan digitalisasi pendidikan. Kalau enggak proses pengadaan laptop ya harus ada. Karena itu pandemi, jangan lupa gitu ya. Sampai sekarang pun digitalisasi masih kok flat panel. Ya kan? Masih ada gitu. Nah, Nadiem sebelum menjabat sudah punya bisnis digital. Jadi kalau sekedar menuduh, ya pasti ada konflik kepentingan gitu. Yang diutamakan pasti network-networknya dia nih gitu. Misalnya ya Google kan salah satu ini investor PT Gojek misalnya seperti itu. Makanya dia pilihnya Google. Nggak apa-apa tuduhan itu boleh. Tapi buktikan bahwa Nadiem membuat kebijakan menentukan Chromebook itu merugikan negara atau tidak. Nah, kalaupun Nadiem memilih Microsoft yang ternyata terbukti lebih mahal, Nadiem akan diproses juga nggak? Pasti tetap diproses, gitu. Nah, saya sudah pernah nulis postingan juga. Kalau orang-orang yang sudah sukses di luaran ini kemudian mengabdi untuk negara, apakah kita berharap mereka harus dibuktikan rugi, sahamnya harus turun untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi? Kan ridiculous sekali. Kemudian siapa yang mau masuk ke pemerintahan kita kalau gitu? Nah itu pertanyaan saya berikutnya Mbak, soal ini kan bukan hanya Nadiem ya, kan ada juga Ibam ya. Ini dua orang anak muda yang cemerlang, yang sukses di dalam bidang dunia digital, startup. Yang harusnya jadi kebanggaan kita. Yang harusnya jadi kebanggaan. Nah sekarang kan mereka dikriminalisasi gitu ya. Terus ini kira-kira impresi apa yang kira-kira ditangkap oleh para anak-anak muda cemerlang di Indonesia maupun di negara lain ya? Wah, gue pengen berbuat sesuatu untuk Republik ya, untuk bangsa ini, tapi kalau diperlakukan seperti itu ngapain gitu? Ya maksudnya menurut Mbak Ina kan banyak berinteraksi lah dengan anak-anak muda yang potensial, yang pinter-pinter, yang bisa akan menjadi pionir gitu ya. Kira-kira menurut Mbak Ina dengan kasus ini, itu impresinya seperti apa di mata Justru mereka? Dampaknya itu masif sekali Bang Sahal. Makanya saya miris sekali kenapa saya berani berjuang. Bukan
pembela Nadiem. Bahkan saya sudah bikin tantangan karena saya waktu jadi pengamat itu saya termasuk membela kebijakannya Mas Nadiem, padahal nggak kenal. Mau dicaci maki orang bilang cair. Saya sampai bikin tantangan, siapa yang bisa membuktikan bahwa saya memang katakanlah orangnya Nadiem dibayar proyek segala macam. Saya kasih 100 juta. Tapi kalau nggak bisa membuktikan ya Anda bayar saya 100 juta. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani gitu. Orang memang nggak kenal gitu. Justru saya mulai kenal setelah kasus persidangan karena mereka tahu saya bersuara, berterima kasih. Bahkan nanya, Bu Ina kenal ini ya tim saya semua ya kecuali saya. Nanya maksudnya. Saya bilang enggak, saya nggak ada yang kenal. Saya tuh di luar ekosistem. Justru karena saya di luar ekosistem, hanya pengamat dari luar, saya bisa netral, saya berani. Orang-orang di dalam ekosistem itu banyak yang miris juga dengan kondisi ini, tapi mereka tidak berani menyuarakan. Ini aja sudah miris buat saya. Kok di dunia pendidikan sampai ada rasa takut menyuarakan? Ini udah nggak benar. Kemudian kembali ke sana tadi juga termasuk IBAM ya. Sekali lagi saya nggak kenal gitu. Cuman yang saya dengar kan sampai IBAM ini sudah mendapatkan tawaran pekerjaan di Inggris ya kalau nggak salah, di luar negeri. Itu tawarannya ditolak demi untuk mengabdi ini karena ditawarin membantu Nadiem kan. Ya, untuk memperbaiki dunia pendidikan lah gitu. Betul, ya. itu dilepas. Jadi satu, yang pertama ini dampaknya orang-orang yang sukses di luar pemerintahan pada saat masuk pemerintahan akan dikriminalisasi kayak gini. Ya siapa yang mau? Jadi yang akan kita dapatkan pejabat-pejabat pemerintahan itu orang-orang yang memang tidak bisa sukses di luar dan mengharapkan dapat uangnya dari pemerintah. Kita akan mendapatkan orang-orang seperti itu. Jadi masif sekali ini dampaknya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Sahal bilang, memang kerjaan saya kan banyak seminar ke anak-anak muda. Saya konsultan pendidikan dan karir, karena itu nyambung kan. Memang mengarahkan mereka ke karir. Dan video Mas Nadiem, dari zaman 10 tahun lalu, itu sudah sering saya tampilkan di seminar-seminar. Sebagai sosok inspiratif tadi, inovatif, disruptif. Dan maksud saya ternyata seperti ini loh, entrepreneurship itu ternyata bukan dagang, bukan jualan, tapi problem solving. Contohnya seperti ini, omongan Mas Nadiem itu sampai saya hafal, saya pakai seminar ya. Jadi berangkatnya kan dari masalah. Kalau orang tahu ada masalahnya, kita gemes pengen menyelesaikannya, itu dan tergantung jumlahnya. Kalau yang punya masalah itu jumlahnya segelintir, ya potensi bisnis kamu segede itu. Kalau yang punya masalah itu semakin banyak, potensi bisnis kalian ya sebesar itu. Nah, hal-hal seperti itu saya sampaikan di seminar saya supaya kita mencetak generasi muda yang sama inovatifnya nih gitu. Kita punya contoh anak bangsa yang seperti ini gitu ya. Saya pakai contoh. Nah, sekarang setelah ini terjadi, habis dong ya. Jadi sosok yang seharusnya kita jadikan contoh di dunia pendidikan, kita mau mencetak lebih banyak Nadiem yang mendisrupsi, yang mencetak jutaan pekerjaan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri dihargai, Goto terpilih sebagai perusahaan paling inovatif, bahkan di Indonesia dipenjarakan. Itu pesan yang mau kita sampaikan nih ke anak-anak muda. Makanya saya sangat miris dan marah karena ini pembenahannya setelah ini sulit. Udah sulit, mau dikembalikan sulit. Ini udah presiden yang sangat buruk. Bukan hanya sosok Nadiem loh ini dampaknya. Ini presiden yang buruk sekali sudah.